Pelindung Wu langsung menyerang Yao dengan rantai tajam miliknya. Namun Yao menahannya dengan bonceng flamenya. Bang, bang, bang. Tidak heran kamu bisa lolos dari perangkap Hall of Soul saat itu. Anda mengandalkan kekuatan api surgawi ini, ucap dari pelindung Wu. Seranglah aku dengan kekuatan penuhmu, ucap Yao. Kata-katamu memang sombong, ucap pelindung Wu. Rantai pemecah jiwa 3 kali lipat, ucap dari pelindung Wu. Lalu muncul 3 rantai yang mengepung Yao saat ini. Dentang denting, rantai bertabrakan dengan api yang muncul dari tubuh Yao. Orang tua ini memang kuat, dia benar-benar menyusahkan, ucap dari pelindung Wu. Yunsan, cepat habisi Xiaoyan, teriak dari pelindung Wu lagi. Bajingan kecil ini, awalnya aku hanya ingin bermain-main denganmu. Tapi situasinya tidak memungkinkan untuk melakukannya. Karena itu, aku akan menghabisimu dengan satu serangan, ucap Yunsan. Pisau pengeram angin terendam, teriak dari Yunsan. Segel gunung terbuka, ucap Xiaoyan. Buar. Ledakan demi ledakan pun terjadi ketika kedua kekuatan itu bertabrakan. Dua serangan yang sangat menakutkan bertabrakan. Ledakan-ledakan tersebut mengakibatkan Xiaoyan dan Yunsan babak belur. Pakaiannya compang-camping dan sobek-sobek, dan tubuhnya penuh dengan luka. Anak nakal ini, aku menyesal telah meremehkanmu, ucap Yunsan. Teknik Dou milikku cukup kuat kan, ucap Xiaoyan. Beberapa kali kamu bisa menggunakan teknik itu, ucap Yunsan. Cukup untuk membuatmu cedera serius, ucap Xiaoyan. Apakah benar begitu, ucap Yunsan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil obat, lalu dia mengkonsumsinya. Doki Xiaoyan perlahan pulih dengan bantuan pil obat tersebut. Kemudian Xiaoyan membuka tangannya dan muncul api yang berwarna indah di tangannya. Yunsan terlihat kaget melihat 3 teratai api berwarna berbeda-beda ada di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Yunsan lalu berkata, bagaimana caranya bajingan ini bisa menguasai jurus itu, ucap Yunsan. Kemudian Yunsan membentuk tornado berwarna hijau dengan dokinya. Tubuh Yunsan benar-benar ditutupi oleh tornado itu. Ini adalah serangan terakhir dalam pertarungan Xiaoyan melawan Yunsan. Buang. Wow. Ledakan besar pun kembali terjadi. Ledakan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan dan Yunsan ambruk jatuh ke tanah. Tapi ada satu orang yang masih bisa bangun dan berdiri di atas tanah. Lalu siapakah dia? Dan ternyata dia adalah Xiaoyan. Aing mau, ucap dari Xiaoyan kepada Yunsan. Anjing tua Yunsan, aku sudah pernah mengatakan bahwa aku pasti membuatmu menyesal telah mengusirku dari kekaisaran Jiangma. Dan hari ini aku akan melenyapkanmu, ucap Xiaoyan kembali kepada Yunsan. Saat Xiaoyan bergerak untuk melancarkan serangan terakhir kepada Yunsan, Yun berteriak berusaha menghentikan Xiaoyan. Xiaoyan, jangan, ucap dari Yun. Suara itu menyebabkan tinju Xiaoyan berhenti. Woi, sudah pukul saja dia, ucap dia Kintia, Hai Bodong dan yang lainnya. Yun, harus ada seseorang yang membayar perbuatannya kepada klan Xiao. Hutang darah harus dibayar dengan darah, ucap dari Xiaoyan. Anjing tua, pukulan ini untuk ayahku. Bang! Anjing tua, pukulan ini untuk ibuku. Bang! Pukulan ini untuk anggota klan Xiao yang mati. Pukulan ini karena kamu telah menyebabkan umur kakakku berkurang. Xiaoyan yang terus-menerus memukulkan tinjunya ke arah Yunsan sampai dada Yunsan jadi penyok kayak muka gue. Lah, kok gue penyok? Penalti, potong gaji. Hai Bodong yang melihat hal tersebut, dia lalu berkata, anak kecil ini sepertinya dia cukup menderita selama ini. Anjing tua Yunsan ini telah menuai apa yang dia tabur, ucap Hai Bodong. Hari ini tampaknya sekte Mystic Cloud akan lenyap namanya dari kekaisaran Jiangma, ucap dia Kintian. Namun Xiaoyan masih tetap memukuli Yunsan saat ini. Mati kau, ucap Xiaoyan. Mati kau. Mati kau. Anjing mati. Lalu Yunsan pun tidak bergerak lagi. Sambil terus memukuli Yunsan hingga tangannya lemas, dia lalu berkata kepada gurunya,
Guru, akhirnya aku berhasil, ucap dari Xiaoyan. Hei anak kecil, kamu terlalu emosi. Kamu mungkin perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama karena cedera ini, ucap dari Yellow. Baiklah guru, terlebih dulu tolong ambilkan kerangkanya untukku. Kerangka seorang dozong, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Yellow menuju mayat Yunsan, tapi pelindung Wu menghalanginya. Yao Chen, sepertinya kamu agak terlambat bertindak. Sosok hitam langsung muncul di samping tubuh Yunsan tepat saat Yellow mulai bergerak. Kamu cari mati, ucap dari Yellow. Pelindung Wu lalu memotong leher dan mengambil kepala Yunsan. 9 hutan menelan 100 roh. Pelindung Wu lalu meneriakkan jurusnya. Seketika kabut hitam tersebut melonjak keluar dari dalam tubuh pelindung Wu dan membungkus roh Yunsan. Apa yang terjadi, ucap Xiaoyan. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yunsan, ucap Yellow. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, ucap Xiaoyan. Kita tidak boleh membiarkan dia berhasil menelan roh Yunsan, ucap Yellow. Hehehe. Yao Chen, apakah kamu pikir kamu dapat memecahkan teknik rahasia Hall of Soul? Karena Yunsan saat ini sudah mati. Tidak perlu lagi mendukung sekte Mystic Cloud. Sudah waktunya aku bertindak sendiri, ucap dari pelindung Wu. Setelah itu tiba-tiba para tetua sekte Mystic Cloud menjadi kaku, tidak bisa bergerak seperti patung. Yun lalu berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Mereka telah menerima kekuatan dari Hall of Soul milikku. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan sekte Mystic Cloud bisa melambung begitu tinggi dalam waktu 3 tahun? Karena mereka telah memperoleh manfaatnya, sekarang saatnya mereka membayarnya, ucap pelindung Wu. Bajingan, kembalikan roh mereka, ucap dari Yun. Pelindung Wu lalu menjawab, tidak akan. Lagi pula kau itu hanya orang yang lemah. Ucap pelindung Wu. Yun langsung melesat menyerang pelindung Wu. Bueng. Tetapi serangan itu sepertinya tidak berguna. Beng lagi. Bosen gua. Ganti apa, Oreo? Bosen gak di endorse juga. Pelindung Wu menyerang balik dan mengenai tubuh Yun dan dia dengan cepat jatuh dari langit. Tetapi beruntung dia bisa menstabilkan tubuhnya dan dia kembali terbang. Ini adalah akhir dari sekte Mystic Cloud, ucap dari Xiaoyan. Masalah terbesarnya sekarang bukanlah sekte Mystic Cloud, tetapi orang itu, ucap Yellow. Lapisan pertahanan kabut hitam. Ketika orang-orang ini menelan roh sangat kuat, sepertinya tidak mungkin untuk diserang, ucap Yellow. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Soul, ucap dari Xiaoyan. Lakukan saja yang terbaik. Hall of Soul mungkin kuat, tetapi cepat atau lambat akan ada di mana hari kamu bisa melawan mereka, ucap Yellow. Target dari pelindung ini adalah Yao Chen, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu terus mengganggu, aku akan melenyapkan sekte Mystic Cloud bahkan sebelum Xiaoyan melakukannya, ucap dari pelindung Wu. Semua murid sekte Mystic Cloud, sesepuh, dengarkan, bentuk formasi, ucap Yun. Manusia keras kepala, ucap dari pelindung Wu. Tiba-tiba muncul satu aura kuat di atas gunung. Aura ini Nalayanran, ucap dari Xiaoyan. Guru, ucap Nalayanran. Yanran, kamu telah menembus gerbang hidup dan mati, ucap Yun. Guru, apa yang terjadi dengan sekte Mystic Cloud, ucap Nalayanran. Yanran, sekte Mystic Cloud mungkin akan selesai hari ini, ucap dari Yun. Siapa yang melakukan ini, ucap Nalayanran. Kamu Xiaoyan, kenapa kamu di sini lagi, ucap dari Nalayanran. Aku tidak menyangka kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun ini, ucap Nalayanran. Meskipun doki di tubuhnya meningkat kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Kelihatannya ini semacam warisan dari sekte Mystic Cloud. Keberuntungannya memang cukup bagus, ucap Yellow. Xiaoyan, apakah kamu orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepada sekte Mystic Cloud, ucap Nalayanran. Nalayanran lalu berkata kembali, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu masih dendam kepadaku, ucap Nalayanran kepada Xiaoyan.